Marsina adalah seorang buruh yang dibunuh dengan keji pada masa Orde Baru. Semasa hidup Marsina dikenal vokal menyuarakan hak kaum buruh. Pada awal tahun 1993, permintaan mengeluarkan imbauan kepada pengusaha Jawa Timur untuk menaikkan gaji pokok sebesar 20%. Namun, imbauan itu tidak segera dikabulkan para pengusaha, termaksud oleh PT CPS tempat Marsina bekerja. Pada tanggal 2 Mei 1993, Marsina terlibat dalam rapat perencanaan unjuk rasa yang digelar di Tanggulangi, Sidoarjo kala itu. Marsina dikabarkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan 13 rekannya sebelum digiring ke sana. Namun sekitar pukul 10 malam tanggal 15 Mei tahun 1993, Marsina menghilang. Keberadaan Marsina tidak diketahui lagi hingga jasadnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan di Nganjuk pada tanggal 9 Mei tahun 1993. Adapun penyebab kematian Marsina adalah penganiayaan berat. Memang muncul kerugian terhadap aparat terkait kasus pembunuhan Marsina. Para aktivitas terus menyuarakan tuntutan kasus pembunuhan Marsina diselidiki dengan terang dan kecurigaan terhadap keterlibatan aparat militer diungkap. Kerusuhan Mei tahun 1998. Kerusuhan Mei tahun 1998 terjadi pada tanggal 13 sampai 15 Mei tahun 1998 di Jakarta dan sejumlah kota lainnya akibat krisis moneter. Peristiwa ini adalah peristiwa kerusuhan yang melibatkan isu SARA. Selain penjarahan besar-besaran, disebut terdapat pula tindakan kejahatan seksual terhadap perempuan. Korban dari kerusuhan tersebut didominasi oleh etnis Tionghoa. Komnas HAM menyebutkan peristiwa tersebut sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu. Sampai saat ini penyelesaian kasus tersebut tidak kunjung menemui titik terang. Peristiwa Rumogedung Aceh 1998. Tragedi Rumogedung merupakan peristiwa penyiksaan terhadap masyarakat Aceh yang dilakukan oleh aparat TNI selama masa konflik Aceh tahun 1989 sampai dengan tahun 1998. Peristiwa ini berlangsung ketika wilayah Aceh Tengah Malam dalam status daerah operasi militer atau DOM pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1998. Pada saat itu, pemerintah melalui Panglima ABRI memutuskan untuk melancarkan operasi Jaring Merah. Dalam operasi tersebut, Korem 011 Garing Lilawangsa menjadi pusat komando lapangan. Hasil penyelidikan Komnas HAM menunjukkan bahwa dalam peristiwa tersebut terendus indikasi pelanggaran HAM berupa kekerasan seksual, penyiksaan, pembunuhan, hingga penghilangan secara paksa. Berkas hasil penyelidikan itu telah diserahkan ke Kejagung pada tanggal 28 Agustus 2018. Namun, sampai saat ini tindakan lanjut dari Kejagung belum juga selesai. Peristiwa Talang Sari, Lampung tahun 1989. Peristiwa Talang Sari yang terjadi pada tanggal 7 Februari tahun 1999 ini termasuk ke dalam kasus pelanggaran HAM berat. Peristiwa Talang Sari pecah karena ada penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru. Saat itu pemerintahan, polisi dan militer menyerbu masyarakat sipil di Talang Sari. Peristiwa ini terjadi di Dusun Talang Sari, Desa Raja Basa Lama, Wai Jepara, Lampung Timur. Berdasarkan catatan Komnas HAM, peristiwa Talang Sari setidaknya merenggut 130 nyawa, 77 diusir, 53 orang haknya dirampas secara sewenang-wenang, dan 46 orang mengalami penyiksaan. Jumlah korban secara pasti tidak diketahui hingga saat ini. Kontras duga pelanggaran hukum dan HAM dalam tragedi Kanjuruhan. Pihak Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan atau Kontras menduga terjadi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 129 orang. Pertama, aparat TNI Polri yang mengamankan telah melanggar undang-undang karena melakukan tindakan kekerasan terhadap para supporter. Tindakan sewenang-wenang TNI Polri
dengan melakukan tindakan kekerasan jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap pasal 170 dan 351 KUHP. Kedua, aparat kepolisian melanggar prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan melepaskan tembakan gas air mata ke arah tribun penonton. Aturan yang dilanggar oleh para aparat ini yakni pasal 2 ayat 2 Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dan tindakan kepolisian.